wahai Muhammad, hanyalah menyampaikan, ya, Rasul telah menyampaikan kepada kita tentang khamar, bahayanya dan mudaratnya, ya, perintah untuk menjauhinya dan larangan untuk meminumnya, bahkan untuk saling tolong menolong di dalamnya. Itu semua sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terang dan jelas. Maka jika kamu masih bandel juga, ya, sesungguhnya, ya, fa'lamu annama ala rasulina al-balaghul mubin. Kewajiban Rasul itu hanya menyampaikan. Ikal balagh wa alaina al-hisab. Tugasmu hanya menyampaikan dan kamilah yang bertugas untuk menghukum. Jadi hukum nanti Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hukum orang yang masih bandel juga. Demikian ikhwan fillah. Ya, selain ya waliul amri nanti akan kita bahas itu berhak juga untuk menjatuhkan hukum terhadap para peminum khamar, ya, sebagaimana yang sedikit di dalam hadis yang kita bacakan tadi, ikhwan fillah. A'azzani Allah wa jami'an. Nah, demikianlah ya ini masih panjang pembahasan tentang khamar, ya, nanti akan kita jelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan khamar juga. Ya, dan juga dengan narkoba, ya, ya, pengharaman narkoba, dan narkoba juga termasuk salah satu dosa besar yang harus dihindari, ya, yang harus dijauhi oleh kaum muslimin. Nah, juga nanti akan kita singgung juga tentang rokok, ya, bahwa rokok ini, ya, juga, ya, sama, ya, dengan khamar ini, ya, dengan narkoba, ya, walaupun kadarnya ringan tapi sebenarnya sama, candu yang dapat, ya, juga merusak manusia, sama seperti khamar, narkoba yang juga dapat merusak manusia, ya, merusak akal mereka, ya, merusak kesehatan mereka. Nah, hukumnya sama, yaitu sama-sama diharamkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, untuk selanjutnya bagi yang ingin bertanya berkaitan dengan hal ini, ya, silakan. Nah, masih berlanjut pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Ya, syukran jazakallahu khairan barakallahu fiik pada Ustaz, dan demikianlah ikhwatal iman azani wahiyakum pendengar radio Rujian, semoga Allah rahmati dan muliakan, dan pendengar radio yang lainnya yang merealisasikan kami dimanapun Anda berada. Pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizallahu taala dari pembahasan mengenai al-kabair, dan alhamdulillah kita sudah sampai pada poin yang ke-19, yaitu meminum khamr. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silahkan Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 0218236543 atau di pesan singkat di 0819896543. Dan untuk kesempatan pertama kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz. Yang pertama, ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ustadz, apabila seseorang pernah minum khamr lantas ia bertaubat, apakah ia masih memiliki kesempatan untuk meminum khamr di surga nanti? Mohon penjelasannya. Silakan Ustadz. At-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubah itu akan menghapus apa-apa yang ada sebelumnya. Jika dia, ya, benar-benar bertobat, taubatan nasuha, ya, melaksanakan syarat-syarat taubat yang 3, yaitu pertama, dia segera meninggalkan perbuatan itu, ya, segera dia tinggalkan perbuatan itu, sebagaimana para sahabat ketika turun, ya, ayat tentang pengharaman khamar, mereka membuang, ya, kendi-kendi mereka, ya, botol-botol mereka ke jalan. Ya, artinya mereka menjauhinya, fajtanibu, ya, benar-benar menjauhinya. Kedua adalah mereka menyesali, ya, dosa yang telah kita lakukan itu, an-nadamah, penyesalan, ya, harus ada penyesalan dari diri kita atas dosa yang kita lakukan itu, yang adalah kita berazam untuk tidak mengulanginya lagi di kemudian hari. Ya. Nah, dan taubat itu haruslah diiringi dengan iman dan amal saleh. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang yang taubat kemudian dia beriman dan mengerti saleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Nah, demikian, ya, masih ada kesempatan baginya untuk minum khamr di akhirat dengan catatan dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Dan salah satu ciri orang yang bertaubat adalah dia rajin menuntut ilmu. Ya, karena dia sadar bahwasanya ya dia jatuh dalam dosa jahilannya. Karena jahil, ya, bukan karena bodoh, karena jahil. Ya, buktinya adalah banyak orang-orang pintar juga minum khamar. Jadi bukan karena bodoh, tapi karena jahil. Nah, beda itu antara jahil dan bodoh. Nah, demikian ikhwan fillah. Ya, jahil kita. Maka untuk mengangkat kejahilan inilah dengan menuntut ilmu, ikhwan fillah. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi salah satu tanda orang yang bertaubat adalah ya dia rajin menuntut ilmu, ya mengangkat kejahilan atas dirinya. Wallahu a'lam. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya masih di pesan singkat, ada beberapa pertanyaan senada, diantaranya dari hamba Allah di Bekasi dan Abu Salman yang berada di Bogor. Ustadz, Ana bekerja sebagai supir di salah satu perusahaan besar di negeri ini, di mana Ana sering mengantarkan barang ke beberapa daerah, dan di situ tercampur antara barang yang halal dan haram, itu seperti khamr dijual pula, namun lebih banyak barang yang halalnya. Apakah Ana termasuk yang berdosa telah mengantarkan barang yang di situ tercampur dengan barang haramnya, Ustadz? Silakan. Ya, sama ya, baik sedikit maupun banyak. Ya, Nabi juga telah mengatakan dalam hadis Jabir bin Abdullah, "Ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram." Apa saja yang memabukkan ya, hukumnya haram, baik banyak maupun sedikit. Demikian juga hadis Nabi yang lainnya, Nabi mengatakan kullu muskirin haram. Ma'askara al-faraku minhu famil'ul kaffi minhu haram. Setiap yang memabukkan itu haram hukumnya. Jika satu maka sepenuh telapak tangan pun juga sedikit juga haram. Demikian juga ya, termasuk di dalam bab pengharaman khamr ini adalah yang memikulnya, ya, yang memikulnya. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi. Ya, Rasulullah Subhanahu wa taala melaknat siapa? Salah satunya adalah hamilaha, yang membawa khamr itu. Jadi walaupun yang dibawa khamr itu sedikit, itu tetap dapat laknat ya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong-menolong ya dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Ya, dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Jadi hendaknya ini ya, apa kita jauhi ikhwan fillah. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, tentunya ya barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, man taraka syai'an lillah awadahu Allah bima huwa khairun minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti ya dia dengan sesuatu lebih baik darinya. Ya, mungkin kalau kita tinggalkan pekerjaan itu, ya kita akan diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pekerjaan yang lebih selamat lagi ya, yang lebih bersih lagi. Dan Allah juga telah mengatakan ya wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kamu tolong menolong di atas perbuatan dosa dan pelanggaran. Ya, Rasul juga telah mengatakan ya, innallaha idza harrama 'ala qaumin aqla syai'in harrama 'alaihim tamanahu. Sesungguhnya jika Allah mengharamkan suatu kaum untuk mengkonsumsi sesuatu, maka Allah juga mengharamkan hasil penjualannya. Ya, Nabi juga mengatakan innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan bisnis khamr, ya, bisnis khamr dan narkoba. Ya, dan kita apabila masuk dalam lingkaran bisnis itu atau bagian dari bisnis itu, maka jatuh ke dalam perkara yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, dunia tidak selebar daun kelor. Ya, ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Ya, bumi Allah ini luas, kamu bisa berjalan ataupun berhijrah berpindah ya di atasnya. Kamu bisa cari kerjaan lain, kamu bisa berusaha dengan usaha yang lain.
yang lebih halal. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya akan kami angkat pertanyaan melalui line telepon. Silakan bagi Anda yang menghubungi kami di 0218236543 ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Pak? Dari Heru Pak, di Jakarta. Pak Heru di Jakarta, silahkan langsung pada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya kalau lagi menyinggung tentang masalah homer ya Ustaz ya. Iya silakan Pak. Kalau untuk alkohol itu apakah termasuk dengan homer, dan bagaimana dengan kebanyakan minyak wangi yang dicampur dengan alkohol itu, apakah bisa dipakai atau enggak Ustaz? Itu aja Pak ya? Iya. Iya baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Terdengar Ustaz pertanyaannya? Yes. Diulangi. Di sini. Pak Heru di Jakarta tadi bertanya mengenai alkohol Ustaz. Bagaimana dengan alkohol yang dicampurkan kepada minyak wangi? Apakah kita boleh untuk memakainya Ustaz? Silakan. Ya, di sini harus kalau dalam kadar yang sedikit, ada dari Syekh bin Utsaimin dan dari Syalbani juga mengatakan kalau kadarnya sedikit alkohol itu pada minyak wangi, ya maka tidak mengapa. Ya, walaupun ada pendapat yang lainnya dari Syekh Syekh Husain Al-Awaisyah di dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah Mu'asarah mengatakan ya mutlak tidak boleh walaupun kadarnya sedikit. Nah, sebagian ulama lain mengatakan kalau kadarnya sedikit itu tidak mengapa, ma'fu anhu. Ya dimaafkanlah, artinya dibolehkan. Ya dengan catatan tidak sampai memabukkan ya aroma itu. Karena mabuk itu juga bisa melalui dengan penciuman ya, seperti orang ngelim istilahnya sampai mabuk gitu. Nah demikian. Nah alkohol yang tercampur dalam minyak wangi kalau kadarnya itu banyak dan bisa memabukkan maka hukumnya juga haram. Ya tapi kalau kadarnya sedikit itu tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Menurut satu pendapat dari para ulama ya, jika kadarnya itu sedikit ya. Nah demikian, ini fatwa dari Syekh bin Utsaimin dan Syalbani dan beberapa ulama yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Iya mengenai karena pada asalnya ya diharamkan itu berobat dengan khamar. Nanti akan kita bahas ini ya. Ya ada beberapa dalil yang menyebutkan, di antaranya salah satunya ini ya. Dari Tariq bin Suwaid al-Ju'fi bahwasanya ia bertanya kepada Nabi tentang khamar. Maka Rasulullah pun melarangnya atau membenci apabila ia membuat khamar. Maka Suwaid mengatakan, aku membuatnya hanya untuk obat. Ya, aku membuatnya hanya untuk obat. Maka Nabi mengatakan, innahu laisa dawa walakinnahu da. Sesungguhnya khamar itu bukan obat tapi penyakit. Nah demikian. Ya kalau bisa konsumsilah atau pakailah ya obat-obatan dan demikian juga ya alkohol yang terkandung dalam obat jika sedikit itu ma'fu. Tapi amannya ikhwan fillah, janganlah menggunakannya untuk untuk obat atau untuk minyak wangi dan sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab ya, dan demikian itu amannya. Ya, jadi khamar itu obat tapi ya penyakit ya. Nah demikian, bukan obat tapi penyakit. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya dan mudah-mudahan dapat difahami untuk penanya kita, yaitu Bapak Heru di Jakarta dan penanya yang lainnya. Dan selanjutnya masih di line telepon di 0218236543 ya. Halo. Halo. Iya, dengan siapa, dari mana Pak? Dengan Pak Uni di Lombok. Pak Uni, mohon maaf dikecilkan dulu radio monitornya Pak, ada feedback. Ya. Iya. Pak di Lombok ya? Ya. Iya, langsung silahkan kepada Ustaz. Gini Ustaz, ada alkohol yang 70% tapi kita pakai untuk perhiasan Ustaz. Bisa nggak pakai itu? Untuk alkohol apa Pak? Untuk di industri perhiasan. Iya. Bisa pakai untuk itu. Sebagai apa ya, Pak katanya? Saya sebagai tukang emas Pak. Untuk hiasan itu dihiasi untuk sebagai apa? Kita celupin, emasnya kita celupin di alkoholnya. Kita pakai seperti itulah. Emasnya kita celupin supaya hasilnya tuh bagus gitu. Baik. Bisa nggak pakai? Bagaimana Ustaz? Sudah dipahami? Iya, sudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyak.
Nah, untuk hal seperti itu tidak mengapa, ya, tidak mengapa, ya, memakai unsur alkohol atau senyawa alkohol untuk kepentingan selain untuk dijadikan minuman yang memabukkan, itu tidak mengapa, ya, itu tidak mengapa, ya, seperti untuk mencuci barang-barang supaya dia steril, kan begitu ya. Untuk emas supaya dia mengkilat, ini tidak mengapa, wallahu a'lam bishawab. Nah, karena larangan ini berkaitan dengan khamr yang menjadi bahan minuman yang memabukkan, ya, atau yang dikonsumsi, dimasukkan ke dalam tubuh, ya, baik itu melalui suntikan atau dicium, ya, atau dimakan atau diminum. Nah, ini yang diharamkan, ya, ataupun untuk penggunaan selain itu tidak mengapa, wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layan pesan singkat. Ada pertanyaan yang berhubungan mengenai pembahasan kita di kesempatan pagi ini, yaitu dari Abu Abdurrahman di Kalibata. Ustaz, bagaimana sikap kita apabila suatu lembaga yang berwenang di negeri ini telah menghalalkan suatu produk yang di situ diperselisihkan, namun muncul satu organisasi atau seseorang atau sekelompok orang bahwa makanan tersebut mengandung zat yang mengharamkan. Manakah yang harus diikuti? Apakah lembaga yang telah berwenang tersebut, apakah sekelompok atau organisasi tersebut? Ustaz, silakan. Ya, kurang jelas itu masalahnya apa, kan begitu ya. Makanan yang diharamkan itu bentuknya apa, apakah itu termasuk makanan yang diharamkan Allah dan Rasulnya yang terdapat nas yang jelas di dalamnya, ya, atau sesuatu yang masih dikontroversikan, apakah halal atau haram, ya, yang kembali itu kepada ijtihad para ulama, seperti masalah kopi luwak kemarin itu. Atau suatu perkara yang sudah jelas, misalnya babi, kan begitu ya, ya, ditengarai, ya, satu produk makanan ada babi di dalamnya. Nah, ini kan sudah tidak ada, ya, khilaf lagi bahwasanya apa yang Allah haramkan dan apa yang Rasul haramkan itu harus didahulukan. Apabila itu terbukti maka ditinggalkan, ya. Nah, demikian, ya. Tapi kalau masih, ya, diperselisihkan tentang halal dan haramnya, wallahu alam, ya. Nah, demikian. Maka ini kembali kepada, ya, masalah-masalah ijtihadiyah ataupun fatwa yang diangkat kepada para mufti, ya, dan mungkin perlu pemaparan perkara yang lebih spesifik lagi, ya, tidak umum seperti, ya, pertanyaan tadi, ya, karena kalau umum, ya, juga demikian jawabannya, ya. Kalau perkara yang sudah jelas keharamannya, maka itu tidak ada lagi di sana tawar menawar, tidak ada, ya, fi mawrudin nas, apabila sudah ada nas yang jelas, kan begitu ya. Tapi kalau belum ada nas yang jelas dan masih kontroversi, maka ini diserahkan kepada ahlu ijtihad dan ahlu fatwa untuk diki perkara tersebut, wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya satu pertanyaan terakhir Ustaz, ya, di kesempatan pagi ini karena waktu yang hampir habis. Di antaranya pertanyaan dari Fitri yang berada di Bekasi dan Marni di Jakarta Barat. Ustadz, bagaimana dengan rum atau jenis pencampur untuk membuat kue? Apakah hal tersebut merupakan masuk dalam jenis khamr yang sering dibuat untuk membuat kue? Ustadz, silakan. Apa itu? Belum jelas. Ya, di sini disebutkan rum. Rum itu apa? Ya, mohon maaf mungkin untuk penanya, ya, mohon dijelaskan kembali. Atau mungkin begini, seperti di Medan, ya, ada namanya bingga Ambon yang dibuat dari tua, ya, supaya mengembang dia itu diberi tua dan khamar. Ini tentunya dilarang, ya. Ini tentunya dilarang, ya, menggunakan khamar untuk bahan-bahan pembuat makanan. Ya, jika khamr itulah dijadikan sebagai alat untuk membuat makanan, ya, maka jami'an, ini hukumnya haram, ya, ini hukumnya haram, ya, tidak boleh dimakan. Nah, demikian, ya, mencampurkan khamr dengan sesuatu yang lain, ya, mencampurkan khamr menjadikan itu sebagai bahannya, maka ini, ya, tidak dibolehkan, wallahu a'lam bishawab. Ya, tidak dibolehkan, ya, dan apabila
Jelasannya pada pertemuan yang akan datang insyaallah berkaitan dengan masalah ini. Ya, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan mungkin tadi pertanyaan terakhir, dan mungkin ada satu kesimpulan untuk disampaikan kepada pendengar kita Ustaz untuk menutup acara kita di kesempatan pagi ini. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Dan ikhwani fid din azanillahu jami'an, pada pagi ini kita telah menjelaskan tentang dosa besar yang ke-19, yaitu minum khamar. Ya, sudah dimaklumi dan termasuk perkara yang maklum minad dini bidarurah, bahwa Islam, Allah dan Rasulnya telah mengharamkan khamar. Ya, dan bahkan melaknat para peminumnya, orang yang meminumnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ya menolak, menahan salat atau tidak menerima salat orang-orang yang minum khamar. Allah Subhanahu wa taala menyetarakannya dengan jika dia mati dalam keadaan dia minum khamar, maka Allah menyetarakannya dengan penyembah berhala, menyetarakannya dengan orang yang berzina dengan ibunya dan dengan bibi dan dengan bibi-bibinya, ya. Dan jika dia mati, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikannya minuman khamar ini nanti di akhirat kelak. Di akhirat kelak dia tidak akan mencici kembali khamar tersebut jika dia mati dalam keadaan dia tidak bertobat darinya, dan dia mati dalam keadaan ia membawa perangai-perangai adat kebiasaan jahiliyah. Ya, inilah ya pembahasan pertama berkaitan dengan khamar, ya. Pada pertemuan datang atau berikutnya kita akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan khamar lainnya, ya, seperti haramnya tolong menolong di dalam hal ini, haramnya berobat, ya, atau menjadi sebagai obat atau sebagai bahan campuran obat. Nah, kemudian haramnya kita menamakan khamar dengan nama yang lain, dan kemudian haramnya narkoba. Itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Demikian pertemuan kita pada hari ini, pada pagi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.